Ini ada handphone satu masuk, ini kena air. Jadi ini setelah kita cek, ini dari fungsinya ini kerusakannya di bagian CPU. Jadi ini audionya tidak berfungsi. Audionya tidak berfungsi. Lalu getarnya juga mati. Contoh audio tidak berfungsi bisa dilihat di sini ya kalau kita masuk ke bunyi. Ini nggak ada suara sama sekali. Bahkan nge-freeze tuh. Ini nggak bisa diketik. Kalau kita ganti juga nggak ada suara. Volume nggak jalan kalau diklik di sini. Volume di sini nggak jalan. Lalu ini, nah ini nggak bisa di freeze, nggak bisa digeser-geser, nggak bisa slide. Lalu ini fungsi lainnya itu fungsi dari videonya juga bermasalah. Contoh ya, ini kita buka video yang sudah ada di sini. Ini kalau kita setel video, dia nggak bisa di play. Kalau di play dalam keadaan nge-freeze, nggak gerak sama sekali. Bisa dilihat play dan on. Ini tidak nyala. Ini ada video, ini semua videonya itu nge-freeze. Cuma ada gambar buletan muter, kelihatan nggak ini buletan muter? Nggak bisa di play. Nah ini ada buletan muter-muter di tengah loading, tapi dia nggak nyala. Setelah harusnya berfungsi, nggak berfungsi. Ini masalah di audio. Videonya juga jadi problem. Ini ada konsumen masuk, getah rusak, lalu kameranya juga ini mati. Kameranya udah dicek, ini kamera depan, belakang juga nggak berfungsi. Jadi ini biasanya masalah kayak gini kalau misalnya ada kerusakan kamera pada satu buah periode yang sama berbarengan depan atau belakang, biasanya rata-rata kena short jalur di kamera, kalau enggak di IC kamera ada yang bermasalah. Untuk handphone ini karena kena air, ini kerusakannya itu yang bisa dibetulinnya itu hanya bisa sampai nyala aja. Rusaknya di konslet PDD, konslet jalur antara IC power ke IC pendukung lainnya. Nah ini yang nggak bisa diperbaiki adalah kayak IC kamera dan audio yang berasal dari CPU sesuai dengan keterangan dari sini. Nah masalah ini gimana cara menanggulanginya? Kalau misalnya di konsletnya di CPU, satu-satunya cara untuk solusinya yaitu disebut pindah motherboard atau pindah badan. Rata-rata bilangnya gitu. Apa sih yang dipindahin kalau pindah motherboard atau badan? Karena ini jalur di dalam boardnya itu udah banyak yang rusak, ada kemungkinan besar boardnya itu jalur-jalurnya putus. Jadi salah satu caranya yang tadi disebut pindah board atau pindah badan itu yang dipindahin adalah CPU, lalu IC IMEI, IC besarnya, IC CPU, IMEI baseband ya, IMEI baseband, lalu ya oke, makasih. NAND flash, lalu EEPROM-nya, dan IC besarnya kalau nggak salah ada 3 atau 4 unit yang dipindahkan. Nah kalau itu dipindahkan tetap nggak bisa, artinya CPU-nya rusak di bagian CPU-nya. Kalau udah di bagian CPU-nya udah nggak bisa. Begitu paling. Harga perbaikannya ini kalau untuk 7 plus mahal. Kalau di kita sih untuk hidup sampai dari mati ke nyala untuk konsep PDD itu sekitar 1 juta. Kalau pindah badan tuh dalam arti katanya tadi board kurang lebihnya sampai 2,5 jutaan pindah board. Kalau udah dibetulin untuk pindah board, kemungkinan besar sih semua fungsi akan berfungsi sama seperti sebelumnya. Ya paling sekian. Kalau misalnya mau kontak bisa ke kita langsung aja, untuk mungkin ada yang mengalami masalah yang sama. Oke begitu aja, terima kasih.